Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan bagaimana cara mengetahui bandar masuk di satu saham. Ini berdasarkan pertanyaan seperti ini. Min mau tanya, tahunya ada saham dengan bandar baru masuk itu dari mana? Saya lagi belajar nih. Oke, kita sama-sama belajar ya. Kami juga masih newbie. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau pengen ngikut grup premium atau pengen privat bisa lihat di link deskripsi. Jadi tips paling sederhana yang pertama adalah dari yang namanya volume. Volume itu gunanya mengetahui seberapa besar transaksinya. Jadi biasanya kalau Anda menggunakan analisa candlestick pasti dijodohkan dengan volume. Biasanya default daripada chart di saham itu rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena seperti ini. Kalau candlestick itu mengkonfirmasi rentang transaksi. Kalau rentangnya lebar berarti batangnya akan sangat lebar. Tapi belum tentu volumenya tebal. Anda bisa pastikan ini. Ini lihat. Candlestick ini sama ini itu lebih kecil yang ini. Ya, walaupun ekornya lebih panjang yang ini, tapi lebih kecil yang ini. Nah, tapi kalau kita lihat volumenya itu jauh lebih besar daripada yang ini. Ini kan tipis sekali. Sedangkan ini cukup besar. Nah, Anda bisa memastikan tahap pertama itu dari mana? Dari volume ini. Wah, ada dana besar ini masuk. Jadi seperti itu. Ini trik yang paling pertama. Sehingga bandarmologi itu sangat dekat dengan yang namanya analisa volume. Ya. Yang kedua, mau tidak mau kita harus analisa yang namanya broker summary. Ya, broker summary di sini Anda melihat dana besar ada nggak yang masuk di situ. Nah, di sini kelihatan ini saham yang masih saham yang ini ya. Itu untuk transaksi di angka 220-an itu masuk dana dengan jumlah 2 miliar, ada juga yang 2 miliar. Nah, seperti ini. Biasanya nanti Anda analisa dari sisi apakah transaksinya pure beli atau jual beli sendiri. Kan biasanya di sini YP, di sini YP, di sini KK, di sini KK itu tukeran barang aja. Tapi kalau seperti ini sudah dilihat bahwasanya dia mampu membeli dalam jumlah yang sangat besar dan dikonfirmasi apakah naik atau turun gitu. Kalau naik, dia berani nih. Ini petanda ada yang namanya bandar masuk. Jadi kalau misalkan dia udah akumulasi besar ini, tapi kok nggak naik-naik, itu berarti sedang proses akumulasi. Ya, nanti Anda bisa rentang tanggalnya ya. Biasanya kan ada rentang tanggal. Nah, itu paling mudah itu lewat Broksum ini. Yang berikutnya, nah ini bisa konfirmasi nih. Sahamnya naik di sini 220-an. Kalau misalnya kan ada pertanyaan gini, loh ini turun loh. Maklum lah, ada yang nyangkut di sini. Naik pengen keluar. Ya, mungkin dia beli di 230. Kan perasaannya psikologi pasar harus Anda pahami ya. Kan perasaannya gini, mumpung naik nanti turun lagi, maka saya harus jual. Seperti itu, wajar itu. Terus kalau ada pertanyaan gini, kok ini tiba-tiba naik dan turun, apa bandar nggak sayang? Enggak, kenapa? Karena dia naik dari 200 sampai 220, ini kan langsung 10%. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan dana yang jumlahnya 2 miliar di saham yang harganya 200 perakan, itu nggak mungkin cuman 1-2 tik, dia harus HK di beberapa tik. Nah, logika-logika seperti ini harus Anda pahami juga ketika misalkan menganalisa saham dari sisi bandarmologi. Nah, tips yang ketiga, ini memang banyak tipuan kalau di sini ya, tapi paling tidak kita tahulah, yaitu dari namanya running trade. Ya, ini setiap sekuritas itu ada rekaman ya running trade kalau setelah tutup pasar. Anda kalau misalkan scalper atau trader ya biasanya sangat memfungsikan ini. Nah, kalau Anda pengen tahu ada bandar masuk nggak di sebuah saham, Anda lihat aja ini transaksinya, satu kali transaksi. Ingat, satu kali transaksi
Ini ada buy FS ya. Itu jumlahnya 47.000 lot. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 3 miliar. Nah, kemudian Anda pastikan yang jual siapa. Seperti itu. Apakah lagi-lagi apakah masih satu broker yang sama? Nah, kita lihat ini FS sama Becky. Nah, di sini lihat lagi PO sama FS. Berarti ini kan ini seller ya. Ini buyer kan. Nah, ini berarti FS fake ini. Ya, jadi seperti itu biar kelihatan orang mau terpancing masuk. Nah, running trade kelemahannya di situ. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ada transaksi besar ya, memang pertama patut dicurigai di situ. Sehingga nanti dikombinasikan antara volume, kemudian yang kedua itu dengan yang namanya Broksum, yang ketiga running trade. Nah, ada satu tips sederhana yang terakhir ini, yang menurut kami paling gampang dan menurut kami paling oke lah. Apa itu? Yaitu dengan cara aplikasi sekuritas. Ya, ini sebenarnya hampir di banyak aplikasi sudah ada, cuman tidak banyak yang menganalisa, meneliti di sekuritas masing-masing. Kadang kan kita tergoda kan dengan aplikasi yang lain, coba-coba dengan aplikasi yang lain. Sebenarnya setiap sekuritas menurut saya ada, cuman biasanya tampilannya yang agak membingungkan ya, karena kita newbie kan. Nah, biasanya Anda lihat aja screener, kemudian Anda lihat yang namanya big accumulation atau foreign flow uptrend. Ya, bisa juga saham yang sedang diakumulasi oleh investor asing secara signifikan minimum 2 hari terakhir. Nah, ini bisa dengan cara ini. Bisa juga dengan big accumulation, saham yang sedang diakumulasi oleh beberapa broker secara signifikan. Atau kalau mau Anda, ini kan beberapa broker. Nah, kalau yang mau satu misalnya betul-betul bandar ya, Anda lihat aja di sini. Di yang namanya bandar accumulation uptrend. Contoh ya, saya klik di big accumulation yang diakumulasi beberapa broker secara signifikan. Nah, di sini akan kelihatan nih simbolnya. Ada 36 saham yang seperti itu ya. Memang tidak banyak. Di sini ada BSDE, ada BIRD, ada BBCA, ada MSKY. Jadi seperti itu. Anda tinggal konfirmasikan lagi lewat tadi volume, lewat Broksum, lewat running trade ya. Jadi Anda kombinasikan. Tapi ini paling mudah menurut kami. Hanya saja biasanya keyakinan tiap orang itu tidak sama. Ada orang yang ketika melihat data ini dia bisa yakin, dia bisa masuk. Ada orang yang masih ragu, ada orang yang nggak yakin, yakinnya justru dengan influencer yang update ini saham naik loh gitu-gitu. Nah, itu tergantung masing-masing. Makanya di pasar modal itu menurut kami ya, keilmuan itu hanya 20% lah. 80% adalah masalah kematangan psikologi saja. Jadi seperti itu, sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar, apalagi sanggahan. Kami sangat senang ya, karena kita sama-sama masih belajar. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.